Orang pasti heran kan, kok seorang Jumhur Hidayat tiba-tiba bisa direkrut oleh pemerintahan Prabowo. Padahal kan kita sama itu, sama-sama di kubu Anies. Bahkan Mas Jumhur jauh lebih hebat, co-captain, artinya wakil kapten kan. Kalau Muhaimin malah calonnya. Iya. Anda tidak pure aktivis lingkungan atau aktivis politik, tapi you are a politician ya kan sebenarnya kan. Orang seperti kita dipersatukan oleh pemikiran. Iya. Kalau Anda jadi apa, idealisme Anda di luar bisa Anda eksekusi. Iya. Ya harusnya begitu cara berpikirnya. Iya. Saya melihat Pak Prabowo nih Pak. Iya. Itu satu frekuensi pemikirannya dengan yang kita harapkan. Iya. Saya juga cita-cita saya jujur Pak keluar dari penjara nggak begini kok. Iya. Saya keluar tuh ya saya mau ngasih makan anak-anak saya masih 4. Iya. Jadi saya mau bisnis, cari uang, sesederhana itu. Jom, lu tuh jadi Menteri Lingkungan Hidup berat tugas lo katanya. Selesai masa jabatan, lu nggak korupsi aja, udah bagus. Gitu. Iya. Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Kok nggak pakai kaos buruh? Oh, iya. Kapan terakhir di penjara? Bolak-balik masuk penjara. Sekarang jadi menteri. Kita nggak tahu. Suatu saat dia di atas podium, kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sekarang. Keren cadas. Ya, the one and the only Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Siap. Okay. Ya, Tapi kan nggak mungkin 2 dong. Oh, makanya. 2. Itu Menteri Lingkungan itu cuma lingkungan hidup aja ya? Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, BPLH. Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan. Lingkungan hidup. Jadi BPLH. Jadi Menteri KLH garis miring Menteri LH. Menteri Lingkungan Hidup garis miring Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Yes. Jumhur Hidayat. Luar biasa. Dulu teman kita di jalanan. Sekarang juga masih. Cuman bedanya kalau dulu kita santai, sekarang agak gugup sedikit ya. Ya lingkungan hidup banyak di jalan juga. Oke. Karena kita komit dengan lingkungan hidup. Ini air putih pakai tumbler. Silakan. Terima kasih. Tidak lagi pakai plastik. Iya, dan ini memang untuk Mas Jumhur. Gitu ya? Ya, Pak Menteri. Memang siap. Bisa dibawa pulang tuh. Oh gitu ya? Ya, Alhamdulillah. RH Channel. Yang penting jangan lebih dari 1 juta. Gratifikasi. Iya, gratifikasi. 1 juta itu kalau Refli Harun jadi presiden dan kemudian itu jadi kenang-kenangan dan dilelang. Iya. Siap. Gitu. Dan kita juga tidak pakai plastik ya, karena kita berhadapan dengan Menteri Lingkungan Hidup. Tapi mudah-mudahan itu menjadi kesadaran. Saya juga suka loh dengan soal ini. Mas Jumhur ya. Siap. Ini saya harus membacakan CV Anda. Ya. Karena gini, memang konsep New RH Podcast ini, kita bilang nih keren cadas podcast by Refli Harun, ya kan? Ini memang konsepnya 3, people, work, achievement. Jadi siapa dia, apa pekerjaannya, apa prestasinya, kira-kira begitu. Nah tentu saya tidak adil dong, baru berapa hari dibilang prestasinya, tapi apa yang akan dia kerjakan itu juga penting.
Tetapi kalau bilang achievement, masa lalu juga pasti ada achievement kan. Salah satu achievement itu adalah pernah dipenjara di era pemerintahan Jokowi. Itu achievement loh. Tidak gampang ya kan. Tidak mudah orang dipenjarakan di masa pemerintah. Orang terpilih artinya kan. The chosen one. Om Refli belum ya. Udah, jangan. Mau dipanggil Mas Bro, Mas Jumhur, Bebas. Pak Menteri. Bebas. Karena itu saya changeable, terserah saya. Nah, Mas, Om, Bebas. Pak Menteri gitu, Bro, Mas Bro gitu ya. Saya membacakan CV Jumhur Hidayat ya. Nanti sambil saya nanti underlining. Riwayat hidup singkat. Yang singkat, yang panjang mungkin 20 lembar. Muhammad Jumhur Hidayat. Kalau gelarnya insinyur Muhammad Jumhur MSI. MSI ya, insinyur MSI. Atau lebih akrab disapa Jumhur, lahir di Bandung pada tanggal 18 Februari 1968. Ya. Semasa kuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB, ia dikenal sebagai salah satu aktivis pimpinan mahasiswa. Ia memprakarsai dan memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa menentang rezim militer Indonesia. Luar biasa. Sekarang militer juga loh, tapi bukan rezimnya tidak militer. Oke. Atas perannya dalam memimpin demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang tidak adil, seperti perampasan tanah-tanah petani miskin yang akhirnya pada tahun 1989, Jumhur dipenjara selama 3 tahun. Setelah keluar penjara pada tahun 1992, ia melanjutkan studi teknik fisika di Universitas Nasional dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan gelar Magister Sosiologi di Universitas Indonesia. Jadi di ITB nggak sempat selesai? Nggak sempat. Itu kalau ibu saya bilang begini, bilang itu mungkin salah ibu. Kenapa? Karena lu ibu berdoanya supaya kamu masuk ITB, tapi nggak bilang lulus dari ITB. Ketawa-ketawa. Maksudnya masuk keluar mestinya. Iya, betul. Masuk dan lulus Baru ITB. lulus, Ya, ini untuk orang tua ya. Jadi, Kalau doa itu lengkap-lengkap. Almarhumah. Jangan nggak lengkap-lengkap. Ketawa-ketawa lucu. Oke, Al-Fatihah buat Al-Fatihah, Al-Amma ya. Al-Fatihah. Termasuk ibu saya juga ya. Alhamdulillah. Oke. Komitmennya menentang kediktatoran militer tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. Pada bulan Juni 1989, ia terlibat dalam demonstrasi mahasiswa sebagai bagian dari solidaritas internasional terhadap demonstrasi damai mahasiswa Tiongkok di Taman Tiananmen yang dikenal sebagai tragedi Tiananmen. Ia dan aktivis mahasiswa lainnya juga berdemonstrasi di depan kedutaan besar Myanmar untuk memprotes perlakuan brutal rezim militer terhadap aktivis mahasiswa yang melarikan diri ke Thailand. Ia melanjutkan perjuangannya dengan bergabung pada beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Ia juga mendirikan organisasi buruh dan kini memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Ini yang bikin Prabowo ngeri kayaknya. Oke. Partner ya. Pada tahun 2020, Jumhur juga menyuarakan keprihatinannya yang mendalam untuk menolak keras Omnibus Law, cipta kerja yang menyudutkan rakyat kecil, termasuk buruh dan masyarakat adat. Lagi-lagi atas perannya tersebut, ia divonis penjara selama 10 bulan. Bukan 10 tahun, 10 bulan. Ya. Tapi tuntutannya berapa? 2 tahun. 2 tahun ya. Atas komitmennya yang gigih dalam memajukan dan melindungi hak-hak pekerja, pada tahun 2007 Jumhur diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja BNP2TKI. Sekarang BP2MI ya. Kementerian. Sekarang Kementerian Pekerja Migran. Perlindungan. Oke. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekarang jadi kementerian. Yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sekarang kementerian. Kementerian sekarang. Oke. Siapa? Pak Mukhtaruddin. Oh, Mukhtaruddin namanya ya. Salah satu tanggung jawab penting badan ini adalah memberantas perdagangan manusia, human trafficking ya. Yes. Jumhur mengikuti beberapa kursus dan pelatihan di Indonesia dan luar negeri, antara lain strategi alternatif pembangunan di Asia Tenggara, diikuti oleh 5 negara ASEAN, Kuala Lumpur 1992, memenangkan partai melalui prinsip demokrasi dihadiri oleh 8 negara ASEAN, Manila 1996, pembangunan dan penguatan perjuangan serikat pekerja diselenggarakan oleh ILO Norwegia Indonesia tahun 2000. Jumhur juga menghadiri beberapa undangan resmi seperti menghadiri International Labour Conference ILC ILO di Geneva, Swiss pada 2005 dan 2024. Undangan resmi dari pemerintah Hong Kong SAR pada tahun 1998 untuk mempelajari Hong Kong setelah bergabung dengan Republik Rakyat Tiongkok. Undangan serupa juga diterima dari pemerintah AS
pada tahun 1999 untuk memperdalam pemahamannya mengenai sistem federal Amerika Serikat. Jumhur juga diundang untuk memberikan presentasi khusus untuk berbagi perspektifnya mengenai ekonomi politik kontemporer Indonesia di hadapan para top eksekutif regional yang mewakili perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura dengan topik Guarding the Reform Agenda to Build Indonesia Anew yang diselenggarakan oleh IDSS, International Defense and Strategic Studies 1998. Ia juga diundang untuk memberikan pengarahan kepada para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia yang diadakan oleh the United States Indonesia Society Washington DC 1999 tentang proses transisi politik di masa reformasi dan masa depan politik dan ekonomi Indonesia. Ini banyak dolarnya kelihatannya nih. Selama beberapa tahun terakhir, Jumhur telah melakukan beberapa penelitian dan menulis berbagai makalah untuk seminar nasional dan internasional, serta menulis opini dalam berbagai topik. Ia menulis beberapa buku, Jujur Terhadap Habibie, 1999. Dulu Anda kan dikenal dengan orang dekat Habibie kan waktu itu. Oke, kita nanti bahas. Surat-surat dari penjara, seperti Mokhtar Lubis juga ini ya. Tahun 2000. Manifesto Kekuatan Ketiga, mengobarkan azas nasionalisme kerakyatan menuju Indonesia Raya, 2002. Menggugat rezim anti-demokrasi, 1990. Pembelaan di depan Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Buku terbarunya Bumi Putra Menggugat 2022, pembelaan di depan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan buku pikiran-pikiran dari penjara sedang dalam proses penerbitan. Ngeri. Ini kelasnya udah Mokhtar Lubis ini kan. Nanti perlu dilihatin. Mas Jumhur. Siap. Saya mau tanya pertama kali, mood Anda hari ini apa? Saya merdeka. Merdeka. Mood apa? Mood. Enak, relax. Oh, relax. Nah, jadi kalau kerja ini kan terlalu ini ya, protokoler gitu. Iya. Nah, sekarang merdeka. Merdeka. Saya nggak bawa siapa-siapa, cuman berdua aja sama supir. Oke, Relax, jadi gitu. memang beliau ini nggak bawa siapa-siapa, dan kebetulan saya tangkap di hari libur. Saya tahu kalau menteri tidak hari libur susah. Susah, repot. Jadi di hari libur ini. Iya, siap. Jadi merdeka. Merdeka. Artinya jadi menteri itu adalah kungkungan. Kalau Anda mau bekerja serius ya, Oke. karena memang melayani. Melayani ya. Dan menemui orang itu melayani. Melayani. Dan itu banyak sekali Dan, yang harus. tidak sesuai dengan sifat dasar Anda yang sebenarnya orangnya merdeka, relax, non protokoler gitu. Ya sebetulnya gitu, tapi kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu Ya? bagian daripada tugas aja. Oke. Relax. Oke. Makanya sekarang relax nih. Nah, tapi walaupun relax saya tanya serius tuh Kang. Masalah. Mas Jumhur ya. Karena dulu kita teman dan sekarang teman juga. Maksudnya relax itu kan Anda. Oh. Kalau Anda bukan Pak Refli mungkin saya juga tegang juga gitu. Tegang. Jadi begini. Saya mau tanya gini. Saya iri. Kita ini sama-sama Anies ya kan? Sama-sama pendukungannya. Malah Anda yang kelihatan co-captain. Iya. Ya kan? Saya cuma sekadar jubir doang, juru bicara. Itu pun ada puluhan jubir ya kan, bukan saya doang. Yeah. Kok Anda bisa kerekut pemerintahan? Nah itu, tolong Sebenarnya dijawab dulu. pertanyaan itu nggak boleh ke saya. Oke. Karena kan bukan saya yang melakukan itu. Iya, iya, Iya kan? iya. Jadi, tapi yang pasti, saya dengan Presiden Prabowo itu kan udah kenal lama. Oke. Sudah ada semacam bukan pertengkaran pemikiran, tapi kesamaan pemikiran justru, terutama dengan isu-isu kerakyatan. Dari Oke. zaman dulu tuh. Zaman dulu itu Zaman kapan? 9 AS, zaman di HBC Des dulu itu, Oke. ya udah mulai. Terus kemudian bahkan waktu Oh beliau itu pada HBC 90, iya 97, 95, 96. Oke, HB ketika pada akhir masa pemerintahan Pak Harto ya? Sebelum iya 96, 97 Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita udah kan HB kan jujur aja si Des kan dekat Pak Habibie. Iya, Bukan yang punya Pak Habibie. Iya, iya. Nah, terus dengan Pak Harto kan tentunya. Iya. Jadi di level elit itu kita memang sering berjumpa lah kasarnya. Oke. Tahun 2000-an awal ketika ada masalah pada presiden waktu itu ya, Pak Prabowo ya. Iya. Pulang kita ngobrol berjam-jam itu biasa aja. Oh biasa sama Prabowo? Dan Pak Prabowo ya. Oh jadi Udah kenal lama gitu. jadi loh. Anda sudah kenal lama? Iya. Ya no wonder ya, Refli Harun baru kenal baru. Iya. Jadi ya Kenalnya pun tahun begitulah. 2023. Iya 2023 saya. Iya, saya udah lama saya. Oke. Jadi udah ngerti. Dia ngerti pikiran saya mengerti pikiran dia juga. Jadi Dia nggak mempermasalahkan, nggak tanya-tanya. Anda dulu kok Kapten Anies, kenapa? ya kalau Bapak lihat 2021, 2022, 2019 mungkin orang yang tinggal matinya aja saya.
Oke, ya dulu Anda memang pendukung Prabowo ya? Ngepung Bawaslu tuh. Iya, 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 Kan iya, saya koordinator, Anda kan di situ juga. Iya, iya. Berapa? Enggak, saya enggak. Saya dulu berdiri sebagai orang Iyalah, independen. independen. Iya. Nah saya kan yang sampai kemudian, walaupun bukan saya bikin rusuh, tapi kan Iya. itu ratusan ribu tuh saya ikut protes gitu. Iya, iya, Bukan iya. hanya ikut, saya memimpin protes itu. Iya. Yang ada jejaknya. Tapi memang menarik ya Mas Jumur ini, sobat RH sekalian ya. Jadi hidup tenggelam dan timbulnya itu ekstrim sekali. Itulah yang menyebabkan dia jadi menteri dan pernah menjabat setingkat menteri ya. Jadi di era mahasiswa Anda di penjara, Penjara. ya kan, karena kritis. Iya. Di era Jokowi Anda di penjara. Penjara. Tapi sebelum Jokowi era SBY Anda 7 menjabat tahun. 7 tahun. 7 tahun di BNP 2 TKI. TKI. Itu jabatan setingkat Iya. menteri, ya kan? Nah, di era pemerintahan Prabowo setelah Anda salah memilih jalan sebagai co-captain Anies, Jangan begitulah, itu jalan hidup aja. Jangan dibilang salah loh. iya, orang pasti heran kan, kok seorang Jumur Hidayat tiba-tiba bisa direkrut oleh pemerintahan Prabowo. Padahal kan kita sama itu, sama-sama di kubu Anies. Bahkan Mas Jumur jauh lebih hebat, co-captain, Ya. artinya wakil kapten kan. Kalau Muhaimin malah calonnya. Iya. Dan lebih dulu dia. Jadi kalau dalam konsep politik ini belok, lurus, tengah, kiri, kanan gimana? Bukan belok dong. Sebenarnya gini, kalau pikiran saya ya, saya amati kompetisi ya dalam pemilu itu dibikin rileks saja, I see. nggak usah terlalu tegang gitu Iya, ya. iya, iya. Dan yang penting tuh ujungnya adalah substansi, isi. Oke. Kadang-kadang sebenarnya antara capres satu, capres lain dan sebagainya itu kalau dari dibongkar kepalanya masing-masing gitu. Tipis-tipis saja. Sebenarnya sama-sama nggak jauh beda sebenarnya. Jadi kita kan bersekutu dalam pemikiran kan, Iya, iya. bukan dalam hal yang lain gitu. Dan Mas Jumur udah kenal lama sama Prabowo ya? Ya saya udah lama, udah pasti itu. Dan saya pernah, ya boleh dibilang orang bilang udah die hard ya kan. Iya, iya. 2019 saya sampai memimpin demonstrasi. 2014 waktu itu nggak Ya gabung? tempat lain lah. Oh 2014 tempat lain ya? Iya kan Oke. masih itulah dulu. Jadi kayak gitu. Masih Pak. itulah dulu. Masih baru keluar dari ini kan, dari BNP 2 TKI. Oh iya iya ya, jadi masih masa peralihan lah ya? Kira-kira gitulah. Iya 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 iya, kurang enak juga ya. Gitu. Oke. Tapi kalau dengan SBY gimana hubungannya kan? Saya baik aja, Baik ya. nggak ada masalah. Ya kan udah selesai juga kan. Iya iya iya. Sekarang ya gitu-gitu aja, artinya sangat menghormati dia, saya menghormati beliau Oke. sebagai bapak bangsa lah orang-orang itu kan. Oke. Kalau burunya gimana sekarang? Kan secara de facto dan de jure itu masih menjadi Masih, ketua. nggak ada konflik of interest, nggak Oke. ada. Karena kan kita buruh satu hal kan, ini kan Iya. interest group sendiri. Iya. Dan saya mau jujur mengatakan begini Pak Refli ya, karena saya justru di sektor itu, Iya. di interest group labor movement, Iya. selama saya Presiden Prabowo ini memimpin, Iya. itu jujur kita sebagai pimpinan buruh tuh semacam mendapatkan harapan yang luar biasa. Oke. Karena pemerintah sekarang, terutama presidennya kan, Iya. dan juga bahkan DPR-nya, Iya. itu membuka diri terhadap evaluasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan yang kita bilang dulu pengekangan bagi kaum buruh. Jadi dari sisi upah yang Iya. naik yang signifikan, kemudian undang-undang cipta kerja boleh Iya. di revisi, diperbaiki. Iya. Gitu. Sekarang kita sedang memperbaiki itu. Ada tuntutan undang-undang PPRT disahkan. Kita minta ratifikasi konvensi ILO 188 tentang perlindungan nelayan. Iya. Itu sudah 19 tahun tidak diratifikasi gitu. Sekarang diratifikasi gitu. Ada peraturan soal outsourcing yang sangat brutal waktu itu, sekarang sangat dibatasi dengan hanya bidang-bidang tertentu. Nah kayak gini-gini tuh tidak muncul 10 tahun terakhir kemarin, justru muncul setelah Prabowo menjadi presiden. Oke. Makanya saya mengatakan bahwa yang berubah itu istana. Ya memang orangnya berubah kan Iya, gitu. iya, iya, Dari ini ke Pak Prabowo gitu. Di sana berubah, membuka dialog yang luar biasa terhadap gerakan buruh waktu itu. Ya sudah kita, jadi jangan dibalik-balik gitu. Seolah-olah kita nih
ada jual beli atau apa, enggak, justru sebaliknya. Ini kalau jadi menteri itu urus tanya Pak Prabowo aja. Kenapa saya jadi menteri? Yang penting jadi nggak jadi menteri pun saya happy dengan kebijakan-kebijakan pemerintah negara terhadap Tadi kan buruh, gitu. kemarin itu kan momentumnya, kapan kemarin dilantiknya? 27 April. baru 10 hari. 1 Mei langsung May Day, ya kan? Iya. Itu kemarin hadir tuh. Hadir, tapi hadir sampai kita umum kan, libur kan. oke. Hari libur, memang saya ketua umum KSPSI ya, saya hadir dong. Oke. Dan saya memang ratusan ribu orang kita bareng di situ. I see. Di Monas ya? Di Monas, iya. Oke, dan kelihatannya sudah saya lihat 2 kali ini di May Day hadir ya? Hadir Pak Prabowo. Tahun lalu hadir juga? Hadir. Kayaknya? Oke, Hadir. luar biasa. Jadi memang apa ya, kepedulian. Sambil minum Mas? Iya, iya. Santai, sambil Betul. minum. Thank you, thank you. Ini khusus saya bawa dari rumah kopinya. Iya, memang. Mudah-mudahan Beda. beda. Gitu. Oke, nah coba kita ingin telisik pekerjaan Mas Jumhur ini ya. Jadi, are you happy being Menteri LH? Iya dong. Ini kan ada presiden mempercayai satu Ya, amanah gitu. ya, Jadi saya merasa dihormati ya. dan saya harus bayar kehormatan itu dengan cara yang lebih. Tapi kalau misalnya kita Bekerja dengan baik. kaitkan dengan latar belakang pendidikan dan latar belakang aktivisme, apakah ini masih match, masih Saya masuk? rasa orang seusia kita ini kan Iya. pergaulannya udah sangat luas lah dengan Iya. berbagai isu ya. Ya, Soal isu lingkungan, isu apa misalnya pembaruan agraria, isu pertanian, isu yang kita diskusi sehari-hari sebetulnya. iya. Nah, cuman waktu itu saya mendalami, ini kan gerakan civil society ya. Iya. Cuman saya lebih memperdalam di sektor buruh, Iya. teman-teman di sektor lingkungan, teman-teman Iya. di sektor hak asasi itu, Iya. teman-teman kita sekitar itu aja. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak kaget. Oke, itu Karena kita cross-cutting issues. cross-cutting isu, ya kita udah sering ketemu lah dengan mereka dan bahkan secara mendalam. Jadi ketika itu ya lebih rileks saja, nggak terlalu bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Oke. Dan saya bisa berdiskusi dengan mereka juga sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, saya pengen tahu tuh masuk pemerintahan. Waktu menjadi ketua BNPU 2 TKI pasti beda tantangannya kan? Beda. Walaupun dia setingkat menteri, rasanya pasti tidak sesibuk sekarang kan? Beda. Paling tidak dari tanda tangan yang Iya. harus ditandatangan tiap hari. Iya. Sudah ikut rapat kabinet lengkap? Belum. Belum pernah ya? Belum, orang baru beberapa hari. Oh, Belum ada rapat kabinet juga. oh belum ada rapat kabinet juga. Nggak, saya mau tanya. Kalau kegiatan dengan presiden beberapa kali, bahkan saya begitu dilantik, Ya. besoknya mau serah terima jam 10 pagi, subuh udah dihubungi sama istana, harus dampingi presiden ke Banyumas. Gitu. Oh, jadi sebelum dilantik sudah dampingin Sudah presiden? dilantik. Oh, sudah dilantik, tapi ya. belum serah terima. Iya. Nah, itu kan serah terima seremoni aja kan. Iya. Jadi jam dari subuh, Pak, harus dampingi presiden. Wah, udah kerja ke Iya. Banyumas, ke Cilacap, ngecek lapangan gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah gini, orang kan kadang-kadang lihat portofolio ya di dalam kementerian ini. Wah, yang paling keren kan pastilah bidang-bidang ekonomi kan, selalu wah mungkin ada apa yang nggak ngerti kita ya. Lingkungan hidup tuh cuman kalau orang bilang costly kan gitu ya cost saja tapi tidak tidak productionnya kan gitu. Gitu. Tapi yang Anda temui sebenarnya apa excellent-nya, apa hebatnya si Kementerian Lingkungan ini kalau misalnya setelah masuk dan observasi dalam beberapa hari ini? Yang pertama, hampir semua kegiatan bisnis Ya. dan usaha itu berhubungan dengan kita. Oke. Jadi Anda mau dapat izin tambang, Ya. izin sawit, izin apa semua izin-izin yang apa bisnis, industri, bikin pabrik, bikin apa. Oh, itu lingkungan hidup semua ya? Itu bisa tidak jalan itu semua. Ya. Jadi mereka semua dapat kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak memberikan Rekomendasi, persetujuan lingkungan. Oh, persetujuan lingkungan ya? Itu ngeri Pak. Jadi Iya. kita betul-betul harus bukan menghambat, Iya. tapi faktanya ya Anda harus begitu. Karena kalau nggak begitu berpotensi bermasalah nantinya. Iya. Jadi sebenarnya menarik. Iya. Saya mau jelaskan gini ya. Jadi kalau Bapak misalnya lagi santai nih, pakai baju, mungkin lagi di rumah lagi pakai training, celana training, nggak pakai baju gitu. Iya. Tiba-tiba, Pak Refri, yuk kita ke puncak yuk.
Wah, Pak Refli langsung bawa motor, beng gitu langsung sambil telanjang dada, naik motor. Mungkin bermasalah Pak, sampai sana demam, sakit apa. Iya. Karena Pak Refli dengan gampang mudah, begitu ada perintah, langsung start motor jalan. Jadi kalau lingkungan hidup saya ibaratkan gini, Pak Refli kita ke puncak yuk. Oke, sebentar ya. Pak Refli berusaha lu jalan kaki kan menuju Lomari, buka pintu, di pintu cari kaos. Itu kan effort kan, cari kaos, habis cari kaos, saya pakai jaket agak tebal, ya kan, saya pakai sarung tangan, itu kerja loh, effort. Ujungnya berangkat juga, tapi sehat sampai di sana, nggak ada masalah. Nah, kira-kira lingkungan ya hidup, mungkin lambat-lambat sedikit lah ya. Artinya Anda prepare, tapi tidak masalah di kemudian hari. Repotnya kalau masalah itu merugikan orang lain. Nah kan kalau bisnis, kalau tidak ada persiapan yang luar biasa dari sisi lingkungan, ujungnya bisa merugikan orang lain. Masa negara diam aja, makanya dari awal kita gini loh, ini aturannya begini, lah ikuti ya, gini gitu. Jadi, kalau misalnya ya, apa yang membedakan setelah Anda jadi menteri dengan sebelumnya? Pasti tamu ya? Kalau itu saya nggak tahu, nggak jelas juga. Tamu masih banyak banget tuh. Tiap hari terima tamu? Aduh. Dalam dan luar negeri ya. Dubes-dubes ya. Oke, kita yang dalam dulu ya, dan setelah itu luar negeri. Kalau dalam itu dalam negeri itu yang tamu yang datang itu dari kalangan mana aja? Ya NGO pasti, itu pasti. Kemudian dari kampus-kampus, undangan mereka ini banyak kayak begitulah. Terus ada juga orang yang misalnya menceritakan berusaha apa gitu. Ada bisnis apa, dia bagaimana arahannya, kayak gitu-gitu. Itu dalam negeri, dan teman-teman lah tentunya ya. Teman-teman kita, saya kan nggak bisa ngebatasi juga teman-teman. Ya, kalau ada teman-teman mau nongkrong, kita sambil ketawa-ketawa, kan itu kan juga relief juga kan? Relief, tapi nggak pada saat itu sih. Kalau saat itu saya official kerja. Nah, jadi di luar lah, di luar. Kayak gini kan, di luar. Di luar, di jam kerja atau apa. Tapi teman kita masih gini, teman dalam pengertian yang concern di bidang itu. Iya. Itu kan nggak ada masalah gitu. Lebih rileks. Banyak kan teman kita yang concern di bidang. Tapi yang ngajuin proposal banyak pasti ya? Enggak juga ya? Proposal undangan ya? itu kalau itu agak stres juga. Karena bisa ada. Kemarin ada bilang Pak Jumhur itu flyernya muncul di FISIP UI katanya. Iya, padahal belum oke. Saya nggak tahu. Terus orang diskusi, kemudian ke Jumhur nggak datang. Ya saya juga nggak tahu ada acara gitu. Nah, kayak gitu saya nggak enak gitu. Kalau nggak salah, tapi saya di-recheck lagi. Kalau bilangnya sih di FISIP UI waktu itu ada acara apa gitu. Ya mungkin undangan banyak karena Anda kan mungkin dianggap teman kan. Udahlah, nggak akan marah juga dia. Ya nggak ada masalah kalau saat ini kasihan yang orang yang ada ini menteri lingkungan nih gitu. Ya kasihan pesertanya. Iya, itu calon pesertanya tiba-tiba. Kalau saya sih nggak ada masalah, relax aja ya kan. Nah sekarang banyak tugas juga Pak. Kalau sekarang saya mau tanya, mau beritahu ya. Kita sekarang menghadapi yang disebut dengan sebagian mengatakan El Nino terpanjang nih. Tahun ini ya. Jadi El Nino dan ini potensial untuk keringnya luar biasa. Dan kalau antisipasi mengenai bagaimana seandainya terjadi kebakaran itu udah luar biasa konsolidasi. Nah, sekarang LH dengan beberapa instansi terkait mungkin dengan kehutanan. Sekarang kita mengantisipasi supaya nggak terjadi, mitigasinya lah itu. Nah, kita kerja keras kan untuk itu, memastikan agar air itu tidak mengering di lahan gambut. Nah ini kan sedang bekerja itu. Nanti mungkin seminggu lagi, 2 minggu saya akan pergi ke spot-spot yang potensial terbakar. Saya akan kumpulkan para pemilik konsesi sawit, lahan gitu di sana, bilang tokoh-tokoh masyarakat. Ayo kita kerja bareng deh. Ini ada anggaran untuk membangun apa-apa di sana gitu ya, embung, pit kolam atau apa supaya bisa terus mengairi. Kalau ngomong-ngomong soal anggaran, berapa per tahun? Enggak, sebenarnya gini. APBN-nya ini. Kecil. Berapa? Itu kan kita lebih pada regulasi kebanyakannya. Cuma 1,4 triliun. 1,4 triliun. Triliun. Itu dibagi, kalau di bawah itu ada balai gitu ya? Enggak, balai enggak banyak. Kita cuma ada 6 pusat DAL ya, daerah lingkungan hidup. Kita ada 6 lokasi. Enggak banyak kita. Itu lebih banyak untuk itu rata-rata ada 7 bagian dari pemerintahan daerah semua ya? Iya, semua. Ada 7 eselon 1 dan ada sekitar 9 yang ke daerah dari pusat ya. Ada Gakum ada di 3 tempat, ada kepala pusat istilahnya di 6 lokasi.
Nah, kira-kira begitu aja. Oke, Ada laboratorium di. termasuk kementerian kecil ya anunya ya, kalau dalam Oh lingkup iya. jumlah anunya tenaga manusia. Anggarannya kecil sekali, ya kecil lah. Tapi kan anggaran kalau Anda nggak membangun sesuatu, misalnya bikin jalan, bikin apa, buat apa besar-besar. Iya. Itu jangan-jangan ngabisin segitu juga susah. Gitu kan. Jadi anggaran ini anggaran yang paling signifikan ya untuk penyuluhan-penyuluhan itu mungkin ya? Ya, kayak buat penyuluhan, Oke. ya pokoknya seperti itulah yang nggak membangun infrastruktur ya. Iya. Ya 1-2 kali beli apa kayak truk, sampah, apa itu adalah gitu. Iya. Sifatnya bantuan-bantuan kayak gitu ada, tapi bukan utama. Tidak membangun infrastruktur gitu. Kan Mas Jumur kan masuk di pertengahan ini. Tracknya gimana untuk penyerapan anggaran? Secara umum dulu ya. Iya. Selama 10 tahun dalam pemerintahan sebelumnya, Iya. LH itu digabung dengan kehutanan. Iya, makanya dulu kan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan. Nah, ini sebenarnya 2 kementerian yang conflict of interest. Iya. Sama aja LH digabung dengan SDM, sama aja. Iya. Yang satu ini gitu kan. Nah, yang satu pro lingkungan, satu membakar lingkungan. Nah, maksudnya begitulah kira-kira. Bukan Faktanya lingkungan itu, lah, kan. ya kan? Iya. Nah, sekarang selama 10 tahun bergabung itu, lingkungan agak tertekan. Kekuasaan lingkungan. Karena orang lebih pada kehutanan Ya. selama 10 tahun ini. Karena di situ ada hepengnya. Ya, saya nggak tahu lah, iya. pokoknya faktanya dia tertekan. Jadi begitu dia pisah dan dia kembali menjadi yang independen, Iya. dia punya kayak helikopter view kita melihat, ternyata banyak masalah, Pak. Banyak masalah. Sehingga ketika kita independen, tanda kutip independen, nggak gabung lagi dengan kementerian teknis, kita tahu ini masalah. Dan yang lebih mengerikannya lagi apa? Ya masalahnya itu terakumulasi selama 10 tahun. Kalau masalah selama setahun bisa dibina dong, diperbaiki. Ini udah 10 tahun, orang udah brutal kesalahannya. Iya. Ngerti maksud saya? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Rezim LH saat ini, rezim LH, Kementerian LH, adalah rezim sanksi. Oke. Rezim sanksi, rezim perdata, dan rezim pidana. Iya. Kita ini dalam undang-undang bisa mempidanakan perusak lingkungan. Mau dia pemerintah daerah, mau dia perusahaan, kalau dia memang sudah diperingati nggak nurut, kita bisa memenjarakan orang itu. Dan sedang berlangsung nih, ada beberapa misalnya kepala dinas yang bermasalah gitu, dikasih tahu nggak nurut, gitu nggak nurut. Nah, kemudian ya udah terpaksa dipidanakan. Rezim kita rezim sanksi. Nah, saya masuk juga kan. Saya bilang oke, itu saya bisa mengerti ada rezim sanksi karena memang 10 tahun. Nah, itu benar. Tapi sekarang kita harus tambah satu lagi, rezim sanksi dan solusi. Oke. Jadi sekarang tugas saya di samping mereview sanksi-sanksi itu yang memang bagus gitu ya, karena memang udah nggak karu-karuan, tapi juga jangan sekedar itu, bantuin cari jalan keluarnya. I see. Misalnya kamu nggak bisa buang sampah karena sampahnya udah berlebihan ini. Atau gimana ya? Kalau misalnya terserah lu, itu kan nggak bisa gitu. Oke, nggak ada. Oke, bantu gimana caranya? Nah, gitu-gitu loh Pak. I see. Jadi kayak gini kebakaran hutan. Sebelum kebakaran ya kita kerja bagaimana solusinya supaya nanti jangan terjadi bla 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 gitu loh. Jadi rezim sanksi dan solusi kita. Jadi saya minta pejabat-pejabat di KLH berpikir solusi. Nah karena itu kita welcome sekarang terhadap semua teknologi yang misalnya soal sampah. Itu sampah kan kayak darurat gitu kan. Iya. Ya udah saya datang ke ini ngecek kan banyak informasi. Saya meeting dengan kepala BRIN, dengan Mensains Dikti, dengan ini, dengan Tentara yang teknologinya CTO. Itu bicara soal itu gitu. Jadi jangan sampai ya cuman bisa kepala daerah, dinas nggak serius mengelola sampah. Sanksi, nggak hanya begitu. Nggak ada, ini loh caranya gini. Gini, gitu. Kalau yang luar negeri, apa concern mereka rata-rata datangnya? Ya, luar negeri tentunya ya karbon lah ya. Artinya perubahan iklim. Itu menjadi, itu kalau soal yang regional ya soal kebakaran asap terutama ya. Nah, tapi itu tugas kita sekarang membenahi itu. Supaya itu bisa tidak terjadi. Negara-negara besar sudah datang? China udah datang. Ya Singapura, saya nggak tahu masih ada banyak lagi itu mungkin di audiensi itu. Saya belum. Kemarin dengan Dubes Finland, Finlandia dia punya experience lingkungan hidup yang cukup baik kan negara besar.
Dan ya masih banyak lah saya yakin. Rata-rata mereka apa menawarkan kerjasama atau bagaimana? Ya minimal sharing dulu lah, Iya. kan nggak buru-buru ya. Kita sharing pengalaman dulu dan kita saling bagaimana investor Cina di Indonesia misalnya. Saya bilang ya saya begini-begini, ini oke nanti saya akan datangi, saya akan tindak lanjuti ke keluhan kita terhadap beberapa yang bermasalah gitu. Kan kita sampaikan aja. Iya. Gitu. Jadi ya gitulah. Terus kerjasama filantropi. Ada kemarin ada perwakilan 6 filantropi besar di dunia. Dia bersatu dalam CLUA ya. CLUA itu bergabung, mereka suka memberikan dukungan-dukungan terhadap gerakan lingkungan hidup. Tapi tidak ke pemerintah, tapi ke NGO atau apa masyarakat adat. Itu kita endorse kayak gitu-gitu. Oke. Tapi so far enjoy ya, Mas Jumhur untuk sebenarnya makanya saya bilang gini, Pak Revi ya. Iya. Di situ itu di Kementerian Lingkungan Hidup kayak nggak merasa pindah kantor. Oke. Jadi selama kita nih di luar yang kita omongin kayak gitu-gitu. Oh gitu. iya sih. Nah, sekarang kita jadi menteri yang diomongin ya itu juga gitu loh. Jadi nggak sesuatu yang kamu di sana, kami di sini, nggak begitu. Jadi bahkan saya merasa kita sama-sama berjuang untuk lingkungan, tapi kemudian saya ada di posisi pengambilan keputusan yang mungkin punya kekuasaan lebih gitu loh kira-kira gitu. I see. Memang ada kementerian yang barangkali produksi. Jauh ya. Getting money. Iya, ini beda Pak ini. Kalau ini Kayak justru di LSM juga. ya, justru yang ngerem lulu ya. Iya bos. Jadi saya tuh kebagian dua Pak. Waktu jadi kepala BNP 2 TKI sama juga. Sama. Saya waktu jadi kepala BNP 2 TKI itu merasa ketua Serikat Buruh TKI. Oke. Lalu cuman statusnya negara, pemerintah. Iya. Kerjaan apa? Memastikan pelindungan tenaga kerja di luar negeri. Ya gue apa bedanya sama gue Serikat Buruh gitu. Cuman ini cuman punya status itu aja gitu. Di sini urusannya sama. Tapi yang jelas kan nggak kayak aktivis sebelumnya mau bangun tidur kemudian pergi kemana itu terserah. Nah itu. Dulu kita masih bisa ngatur jadwal. Iya. Sekarang jadwal ngatur kita. Oke. Misalnya bangun tidur jam berapa lalu pergi ke kantor jam berapa. Pokoknya itu udah padat sekali Pak. Udah padat. Karena kita melayani. Jadi kita dibayar untuk itu. Rata-rata pulang jam berapa? Ya sekarang saya malam Pak. Bisa malam karena baru ya. Mungkin masih banyak orang yang pengen apa gitu. Jadi terlalu banyak permintaan bertemu, kadang-kadang meeting sampai jam 8:30, resmi loh itu. Saya ketemu kepala BRIN aja jam 7:30 malam. Itu kepala BRIN dengan rombongannya. Kami juga, tim kami juga resmi, Profesor Arif Satria. Itu kan di luar jam kantor. Tapi karena memang waktunya ketemunya di situ, ya udah 7:30 kita ketemu. Jadi ya tentunya sampai jam berapa kan pertemuan itu pasti lama kan. Mas Jumhur, boleh nggak saya tanya hal yang barangkali Anda mungkin malas menjawabnya for the time being. Ngeri juga ya. Ada. Apa ya Allah. Gini. Ngeri juga ini, aduh ngeri. Tapi susah ini. Apa tuh? Gini kan, one day ya kan everybody has an idea to be, to be a leader in this country. And then you do your part kan, sebenarnya kan. At least being ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan masa jutaan ya, dan Anda bisa mengguncang dunia. Tiba-tiba Anda kemudian ditarik ke sebuah jabatan yang barangkali membuat Anda tidak lagi bisa bergerak bebas lagi. Padahal kalau kita bicara 2029 kan, setiap orang kan ada yang namanya political aspiration-nya kan, gitu. Apalagi seorang Jumhur Hidayat yang political aspiration-nya sudah terlihat dari sejak zaman-zaman dulu kan. Ketika tahun berapa itu ada? Ketika tahun 2004 Anda memimpin partai Daulat Rakyat, jadi sekjen. 99. 99 ya? Iya, 99. Pertama ya? Iya. Partai Daulat Rakyat dan ketuanya Adi Sasono. Ya, dia inilah. Yang dibilang the most dangerous person in Asia, ya kan? Kemudian Anda coba merangkul gabung partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold 2004. Partai Syarikat Indonesia. Sekjennya Jumhur Hidayat juga. Betul. Kan kelihatan sebenarnya Anda tidak pure aktivis lingkungan atau aktivis politik, tapi you are a politician ya kan sebenarnya kan.
Mau jawab nggak soal itu? Mau. Oke, silakan. Jadi buat saya begini, Pak. Gitu. Orang seperti kita dipersatukan oleh pemikiran. Iya. Kenapa Anda mau misalnya jadi politisi waktu itu Iya. ya, mau jadi anggota DPR, mau Iya. jadi apa jadi. Karena Anda ingin mengimplementasikan idealisme. Iya. Itu sebenarnya pikiran orang kayak kita gitu tuh. Iya, iya. Kalau Anda jadi apa, idealisme Anda di luar bisa Anda eksekusi. Iya. Ya harusnya begitu cara berpikirnya. Nah kalau sejauh itu bisa terjadi, ya bagus dong. Nah sekarang kayak misalnya sekarang nih, saya melihat Pak Prabowo nih Pak, Iya. itu satu frekuensi pemikiran-pemikirannya dengan yang kita harapkan. Iya. Makanya saya siap untuk bersama-sama kan gitu. Iya. Mendukung. Dulu zamannya Pak Jokowi saya nggak sama Pak. Saya nggak sama pikirannya pemerintah. Makanya kerjanya ngeritik dulu. Iya beda karena beda. Iya. Misalnya kebijakan kan bisa kelihatan. Kita berbeda ya sudah saya Iya. nggak mungkin saya bisa ikutan di dalam itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya relax saja. Nggak usah terlalu berpikiran ini. Selebihnya ya garis tangan aja udah. Mau diapain lagi? Saya juga cita-cita saya jujur Pak keluar dari penjara nggak begini kok. Serius loh. Kita kan, Anda kan sibuk waktu saya di penjara. Iya. Saya keluar tuh ya saya mau ngasih makan anak-anak saya masih 4. Iya. Jadi saya mau bisnis, cari uang, sesederhana itu. Iya. Saya punya sesuatu yang bisa saya jual, karyakan ya, produk-produk teknologi. Saya kan ada inilah usaha ya. Saya cuma berpikiran seperti itu, sesederhana itu. Saya udah tua juga kan. Iya. Artinya udah 58 sekarang. sekarang 58. Iya. Makanya saya pikir ya udahlah, pengen gitu aja. Nah, tiba-tiba terpilih jadi ketua umum SPSI. Iya. Karena kebetulan SPSI belum kongres waktu itu. KSPSI. KSPSI ya. Iya. Karena belum kongres, akhirnya singkat cerita air bah dukungan besar sekali. Iya. Apalagi saya keluar dari penjara kan gitu. Iya. Tiba-tiba jadi ketua umum KSPSI memimpin organisasi yang besarnya karu-karuan. Iya. Ya sudah, kembali ke orang, Balik lagi ke bawaan orok tuh. balik lagi Bergerak habitat. terus ya kan. Iya. Ya akhirnya begini, ya mungkin akhirnya ketemu sama orang-orang ngobrol diskursus yang untuk republik kan. Kalau Anda jadi pebisnis kan nggak bangun lagi jadi ini. Jadi jalan hidup itu aneh-aneh gitu. Boleh nggak saya tanya misalnya, orang seperti Anda kan pasti punya keinginan, jangan dibilang ambisi lah, being a number one or number two. Oh enggak, saya udahlah nggak usah berpikir itu Pak. Oke. Nanti itu kayak orang nggak syukur nikmat gitu loh. Iya. Ada nikmat dikasih kepercayaan, bukan menikmati jabatan ya. Iya. Nikmat ada orang yang percaya Anda bisa melaksanakan sesuatu. Iya, Itu kan iya. kehormatan Pak. Iya. Nikmat kehormatan itulah yang harusnya kerjain aja. Terlalu banyak orang yang berspekulasi tapi kadang-kadang suka nggak masuk akal gitu. Masa kalah sama Gibran? ini keren cadas ini. Keren cadas. Keren cadas. Yang pasti saya dukung Prabowo. Dukung Prabowo. Yang pasti saya dukung Prabowo Oke. Subianto. Saya nggak tahu yang lain-lain. Pernah ketemu sama Gibran selama jadi Menteri Ya Lingkungan? salaman lah. Kan Ya kalau itu kan official kan, Iya. yang unofficial, Ya, official belum juga kan tapi saya 101. Baru berapa hari kan. Oke. Ya, kita profesional aja jadi. Iya. Profesional aja. Kita nggak. Jadi mau diapain lagi? Kira-kira kalau ketemu sama Gibran, Anda mau diarahkan atau mau mengarahkan? Tapi kalau saya nih, Iya. saya ketika menjabat jadi apapun ya, Iya. termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Iya. deputi-deputi yang orang hebat-hebat. Kira-kira baiklah kita mohon arahan dari Bapak Menteri. Bilang Anda salah, saya bilang. Iya. Anda tuh puluhan tahun kerja di sini. Iya. Anda harus arahkan saya. Iya. Kira-kira harus bagaimana? Nah, saya ambil keputusan, gitu. Iya. Ya kan? Jadi saya ingin encourage Iya. supaya anggota kita, anak buah kita lah Iya. gitu, berani menyampaikan sesuatu. Kalau itu nggak berani, Pak, nggak the best. Oh iya, dia nggak mau, padahal dia yang paling profesional di Udah tahu bidangnya kan. persis. Nah kalau dibuat dia mingkem, Iya. nggak berani ngomong, wah itu repot. Anda arahkan saya dong. Saya bilang. Isunya bagaimana? Wah dia berani ngomong gitu. Nah setelah itu kita kan pengambil keputusan. Iya. Begitu banyak informasi lebih enak memutuskan. Iya. Kalau misalnya nggak ada kita memutuskan itu jebakan justru. Iya. Kalau nggak ada informasi. Ya, kalau saya nilai jadi jangan. Kalau saya gitu. Itu untungnya. Soal arah mengarahkan nih. Untungnya udah biasa jadi aktivis, Iya, bisa egaliter kan. Iya. Kalau yang normal kadang-kadang tersinggung kan. Iya. Mohon izin, ngapain? Mohon maaf, ngapain? Iya. Mohon izin, ya, Iya. mohon maaf ya. Kalau Anda nggak salah, mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Menteri. Sorry, maaf, sebentar. Sebelumnya siapa ya Menteri Lingkungan Hidup ini? Ada. Pak Hanif ya, Hanif. Hanif? Pak Hanif, mantan Dirjen
planologi laut, kehutanan. Oh dia dia birokrat dia ya? pokoknya karir dari gitulah. Oke, karir, oke. Oke, sekarang kita bicara tentang target ya. Yes, sir. As menteri kan bagaimanapun ada target yang diinginkan atasan, presiden, ada target pribadi. Nah, juga sebagai manusia, ya kan? Nah, kita sebagai menteri dulu dah. Apa target pribadinya dan apa target yang diberikan presiden? Kalau target pribadi, saya rasa tuh ini Pak, nggak nyambung Pak. Karena target pribadi itu kadang-kadang pengen nggak ngapa-ngapain, pengen punya waktu lebih luang, pengen bantu lama dengan keluarga. Target saya itu targetnya tuh. Aduh, gua kapan? Sekarang kayak dikejar beruang terus itu, karena memang harus dikerjakan. Kan? Jadi kalau target pribadi hampir ya justru bisa terabaikan malah gitu. Justru target amanat ya. Sekarang yang di depan matanya sampah. Sampah ini problem. Oke. Jadi aneh juga kita nih kalau presiden. Ini sampah beneran ya, bukan sampah politik, bukan. Ya, sampah. Sampah beneran. Ya kan Bapak tahu Jakarta, Bandung, hampir semua kota punya masalah. Ternyata 80 tahun merdeka ini kita tidak cukup serius ngurus sampah. Sekarang baru kelihatan. Dan presiden sendiri, saya menyayangkan sebetulnya. Kok bisa ya sampai selevel presiden ngurus sampah gitu. Tapi karena memang faktanya nggak jalan. Akhirnya presiden ambil alih gitu. Nah, ini ke saya, eksekutornya lah kira-kira gitu loh. Gitu. Saya sekarang bekerja keras untuk itu. Dan memang sekarang keluhan masyarakat itu sampah di mana-mana, orang bingung. Ada ada pokoknya tempatnya bau dan sebagainya. Teknologi yang sekarang kan sudah kita urai Pak. Sudah kita urai, kita udah tahu roadmap-nya seperti apa. Misalnya ada sampah menjadi energi listrik, itu sedang dibuat. Kemudian di beberapa daerah mungkin tidak menggunakan teknologi itu, tapi teknologi yang memang memusnahkan sampah. Sekarang makanya saya ketemu Kepala BRIN, ketemu Mensesnek Dikti, ketemu orang-orang dan antara yang ahli teknologi. Saya ketemu mereka dan ketemu siapapun yang punya teknologi dalam rangka itu. Sekarang kita udah bekerja ke arah itu. Mudah-mudahan artinya dalam 2 tahun ini sampah harus tuntas sampai 2000. Kalau kita bisa nggak dikuantifikasi masalah angkanya? Masalah sampah ini. Sekarang gini lah, 141.000 ton sampah setiap hari diproduksi oleh seluruh rakyat Indonesia. 141.000 ton. Jakarta aja 8.200. 8.200 ton. Setiap hari. Dan dari 141.000 ini ternyata baru 24 atau 23% yang dikelola dengan baik. Sisanya dibuang kemana saja, berantakan, bau apa. Nah kita ingin semua 100% selesai sampai 2029 kira-kira begitu. Dalam rangka ya udahlah kita menjadi negara yang bangsa yang lebih tanda kutip beradab lah gitu. Masa soal sampah kita belum. Jadi kalau kita kaitkan dengan kesadaran orang ya, kan environmental perspektif di dalam diri orang ini kan kadang-kadang lemah sekali. Ya mungkin latar belakang pendidikan tidak di-encourage dan lain sebagainya. Kecenderungannya orang misalnya buang sampah dimanapun ini anak-anak ini juga barangkali nggak ada kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya kan. Tisu apa dibuang ceklak, ngerokok dibuang ceklak gitu. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita berubah? Bisa, Pak. Bisa. Kalau kita lihat orang negara luar negeri itu kan, ke Australia aja kan, wah rivernya itu bersih. Padahal kita sungai di mana-mana, tapi kalau nggak warnanya coklat hitam. Ya jadi gini Pak, justru saya menyampaikan bahwa KLH ini atau kementerian yang sekarang ini Pak, itu horizon pergaulannya banyak. Dari anak TK sampai yang udah tua renta pun masih terkait dengan masalah lingkungan. Kita bisa bersama-sama mereka belajar menanam, membuang sampah, membangun kesadaran. Itu dengan anak-anak kecil, anak remaja itu kita lakukan itu gitu. Nah, jadi kalau Bapak bilang soal kesadaran dan sebagainya, itu sedang berjalan. Proses edukasi mungkin lebih dimasifkan. Jadi saya bilang, di era saya sekarang ingin memasifkan kampanye itu. Kampanye untuk tadi seperti itu. Ini channel ini mau tuh berdedikasi untuk lingkungan. Boleh. Kalau perlu kita anggarkan juga. Nggak apa-apa. Kita lihat ini loh pengikutnya banyak nggak gitu. Follower. Iya, itu nggak apa-apa. Public campaign. Kenapa tidak gitu. Karena saya terus terang saya juga senang. Iya, Pak. Public campaign. Saya tuh paling risih soal orang buang sampah sembarangan. Iya. Kenapa bau tidak? di mana-mana gitu-gitu. Banyak lah, bukan hanya soal sampah Pak.
Soal yang lain-lain juga banyak soal Iya, lingkungan. iya. Lingkungan soal pemanasan global, Iya. efek rumah kaca, Ya itu kan ibaratnya itu kan yang elitnya kan. elitnya, Tapi yang kan di lapangan itu. Yang di lapangan itu kan Iya. buang sampah aja kan. Iya. Paling gampang ngerokok. Iya, iya. Buang, cerot, ya kan, di mana Iya, puntungnya dibuang, bungkusnya dibuang Siap. sembarangan gitu. Gitu Pak Refli. Oke. Keren cadas. Keren cadas. Pokoknya kita Nih, saya kasih kesempatan nih kepada penonton di sini. Hmm. Ada yang mau bertanya nggak? Enggak apa-apa. Mumpung ada menteri di sini. Oh, dia ada sini ya, Ran? Iya, apalagi ada yang Lingkungan. S2 lingkungan tuh. Mau nanya nggak? Ini udah serius dia sama gue. Iya, tuh. Iya. Itu nanti saya sampaikan tuh. Ngomong nanti saya Ada? Ada. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Udara kan salah satu hak asasi manusia, bagaimana menghirup udara yang paling dekat. Kita menghirup udara dan pemerintah bertanggung jawab untuk udara itu, baik itu mungkin Ya. Pak Juhur boleh bocorkan apa Pak? Oke, jadi gini, Oke. KLH sekarang ini ya, bahkan nanti akan lebih lagi, kita punya stasiun pemantauan udara di 134 titik di seluruh Indonesia tuh. Kasarnya dari Sabang sampai Merauke kita tahulah udara di sini berapa, gitu. Itu melebihi ambang batas atau tidak, kita udah punya tuh. Nah, bahkan di pabrik-pabrik tertentu kita pasang di cerobong asapnya, Oke. langsung dipasang di situ. Oh, untuk melihat kadar ini Betul, ya? karena yang pabrik besar, Iya. yang berpotensi kalau dia bermasalah, masalahnya besar gitu. Tapi kalau yang cuma area perkotaan tertentu misalnya ya, kita masang di sekitar situ saja. Jadi ada 134 kalau nggak 134 titik. Jadi itu salah satu memonitor. Dari monitor itu kita mengintervensi, kita nyurati mereka, menegur mereka dan sebagainya. Nah, kalau misalnya gara-gara emisi knalpot mobil dan sebagainya, kita koordinasi dengan perhubungan Iya, iya. supaya lebih diketatkan dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah bahwa udara ini ya itu dihasilkan oleh kegiatan fosil tadi. Iya. Kegiatan fosil yang banyak kayak di Jakarta ini dikepung sama beberapa PLTU batu bara loh Pak. Iya. Jadi dari tahu ya. Nah ini pada waktu-waktu tertentu kita anginnya ini selalu ada justru kayak gitu. Nah ini yang kita sebenarnya lagi berpikir gimana mengganti PLTU batu bara itu diganti sama yang ini karena itu memberikan yang lebih sumbangan ramah- besar. yang Iya, lebih ramah iya itu lingkungan, sumbangannya iya. besar banget tuh. Karena masih batu bara kan waktu itu. Nah itu yang kita lagi ngejar itu terus supaya karena itu menyumbangkan polusi cukup serius gitu loh dari Jakarta masih ini Pak dikepung Pak di Menteri ya, Banten misalnya- apa gitu. Bisa nggak kalau tadi udara kan? Bisa nggak udara itu dijernihkan, membuat kita hidup nyaman gitu? Ya yang tadi Pak, kalau misalnya sumber energinya itu masih pada fosil seperti itu kayak batu bara lah paling Iya. tidak ya. Itu pasti ada asapnya, ada ininya, fabanya apa gitu yang masih juga mengotori polusi udara. Oke. Sungai misalnya, bisa nggak sungai kita itu? Ini kan boro-boro kita menikmatinya berperahu, Betul. bersampan. Saya punya mimpi itu. Lewat aja bau Saya minta ampun. lagi mau mungkin menghidupkan kembali Citarum Harum ya. Iya. Atau Ciliwung bersih apa Iya. saya lagi udah perintahkan anggota kita coba cek dari A sampai Z problem kenapa Citarum seperti itu. Iya. Nanti akan ada report kan permasalahannya apa, Iya. peran penduduk di mana, peran industri itu apa saja yang mencemarkan itu saya akan detilkan. Iya. Kita akan mitigasi dan saya pengennya ini selesai. Mudah-mudahan saya juga punya mimpi itu. Karena ada yang mengatakan begini, industri-industri itu Pak, kami mau tapi kami nggak punya teknologi misalnya. Nggak ngerti saya bagaimana limbah ini bisa menjadi bersih. Nanti kita coba bantu. Oke, teknologinya mungkin ini. Jadi kita cari solusi juga gitu loh buat mereka. Nah, buat yang masyarakat mungkin kita bikin IPAL, instalasi pengolahan air limbah komunal. Jadi dalam sekian desa kita bikin sendiri, diolah dulu baru boleh dibuang ke lingkungan. Kalau sekarang kan nggak bisa langsung tuh. Iya, iya. Jadi tinja-tinja apa semua bisa berantakan gitu kan. Bahkan di pinggir jalan, di pinggir kali, tinggal Nah gitu loh Pak. Jadi saya lagi mendata itu sekarang. Iya, iya. Give me waktu lah. Kasih saya Oke. waktu. Dan mudah-mudahan saya juga merindukan tuh. Ada perahu, bahkan alat transportasi loh Pak. Iya, iya, iya. Bisa aja tuh mempercepat logistik loh. Dari daerah mana kalau airnya bagus, bersih, jadi ngangkut kontainer, ngangkutnya bisa itu sebetulnya. Kenapa tidak di negara lain begitu banyak kok. Iya. Jadi alat transportasi. Di negara lain saking pengennya sungai kadang-kadang sungai dibikin. Kita sungai berlimpah gitu, Iya, berlimpah gitu. Iya, itu harusnya sih bisa.
nanti kita coba ya. Saya akan Oke. kerja keras untuk melawan ini. Dan menariknya lingkungan hidup ini gerakan bersama. Dan kebutuhan bersama sebenarnya. Betul. Jadi bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup, tapi semua orang bahkan ingin berkontribusi. Iya. Ketika misalnya gini, saya minta seluruh teman-teman membersihkan apa di sungai itu ya. Iya. Yuk kita turun sampai bisa puluhan ribu orang turun, Pak. Oke. Karena dengan setelah ini bersih, ini langkahnya. Tidak akan kotor lagi. Karena udah disiapkan rakyat tidak akan membuang lagi, pabrik tidak akan. Misalnya gini. Gitu loh, Pak. Bisa. Pak Menteri ya, saya mendambakan kalau ada, kan buruh kan identik dengan demonstrasi misalnya. Bisa nggak demonstrasi buruh, which is Anda sebagai ketuanya, tapi Anda juga Menteri Lingkungan Hidup, bahwa demonstrasi buruh boleh, mendatangkan 10.000 orang boleh, tapi tetap bersih Ya, jalanan. harus dong. Iya dong. Gitu. Iya, itu pasti harus begitu. Dari awal juga kita begitu. Ya tapi kan faktanya kan demo Ya. itu orang Ya. buang sampah sembarangan, masih buang suka macam-macam. plastik. Tapi kalau kita beberapa kemarin kan bawa plastik gitu. Ya. Walaupun mungkin nggak sempurna ya, tapi kita Iya. kesadaran sudah kita bangun dari awal. Oke. Jadi tapi demo untuk ayo kita sekarang demo beneran, demonya bersihin kali gitu. Bisa juga dong. Iya, iya, Nah, iya. itu kan iya. ya ketika semua udah terpenuhi kan ya amal bakti aja lah. Buruh juga mungkin mau gitu. Yuk kita sama-sama yuk. Dan tidak susah kan? Sebenarnya kalau kita misalnya tidak menahan diri untuk tidak buang sampah sembarangan kan tidak susah. Kan? Ada plastik kita nggak ada kotak sampah ya kita kantongin dulu kan misalnya. gitu. Betul, itu yang benar. Gitu. Saya setuju Pak. Saya- Dipilah. Saya punya Organik, concern organik. seperti itu karena gini, saya punya anak waktu di Amerika kan, dia diajari 2 hal aja, buang sampah pada tempatnya dan antri. Jadi kadang-kadang pulang dia ngantongin bekas bungkus permen apa-apa karena tidak menemukan tempat sampah gitu. Antri Antri, di kita udah terjadi belum? oh itu. Terjadi. Di kita terjadi sekarang. Oh sudah mulai sekarang? Kita antri kan udah mulai Pak. Budaya antri. Iya, iya. Busway apa semua kan antri Pak. Bisa ngantri gitu. Antri dengan terpaksa. Ya memang begitu. Antri ya mau gimana lagi? Karena diketawain orang. Budaya antri udah lumayan. Udah lumayan ya. Udah bagus lah buat saya sih. Nah, sekarang budaya buang sampah, artinya bisa gitu. Oke. Kenapa nggak bisa? Berarti kan Apalagi kalau nonton- Kementerian Lingkungan ini harus campaign Campaign, besar-besarnya. ini kan? campaign semua. Kami juga memang harus Pokoknya RH Channel berkomitmen untuk campaign. jadi gini Pak, Mumpung punya teman Menteri Lingkungan tidak Hidup. ada satu kekuatan tekad apa yang lain selain daripada tekad ingin memuliakan bumi Iya. untuk mempersatukan lintas generasi, lintas agama, lintas etnis, Wah, lintas intelektual, semua bisa bersatu di bawah payung tekad memuliakan bumi, Pak. Makanya Kak, saya kan berpikir misalnya bisa nggak kita ini mendapatkan surga di bumi ya kan? Kalau lingkungannya bersih, nggak bau, kan enak banget. Jadi, Oke, Pak gitu. Menteri. Ya. Siap. Bapak. Closing Bapak statement. Ya. Pertama saya bagi dulu closing statement untuk pribadi, ya Ya. kan, di luar kementerian. Closing statement untuk tugas baru sebagai lingkungan hidup. Ya, sebagai pribadi, Ya. doakan saya Ya. supaya saya bisa amanah, Ya. bisa kerja keras dan target-target yang diharapkan tercapai itu bisa tercapai. Itu Ya. harapan kepada pemirsa ya. Kemudian untuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kita pastikan kita muliakan bumi sekemampuan yang kita bisa, dari mulai cara membuang sampah, kemudian cara membuang kegiatan yang bisa berefek pada emisi yang besar, kita mulai mengurangi. Kemudian kepada mereka yang berusaha ya berbisnis, ikuti norma-norma yang telah diatur sehingga tidak merusak lingkungan, bukan menghambat ya, tapi tidak merusak lingkungan, karena ini yang disebut serakah nomik, ngambil seenaknya, ya kan, untung besar tapi kemudian meninggalkan masalah. Nah ini nggak boleh. Serakah nomik kan berkali-kali disebutkan oleh Pak Presiden ya. Jadi itu tolong diikuti saja, karena kalau nggak diikuti, yang rugi masyarakat, si pebisnisnya juga bisa menemui masalah hukum dan sebagainya. Itu kan nggak asik dong. Diikuti saja semua proses dengan baik. KLH tidak memperlambat kalau yang memang harusnya cepat, gitu. Tapi tidak mempercepat juga yang memang harusnya ada waktunya, gitu. Jadi semuanya ada normanya, ada service level agreement. Jadi itu yang harus dikerjakan oleh kita dan so far oke.
Kemudian yang terakhir soal apa lagi? Saya rasa itu aja ya. Saya bilang target pribadi. Iya, Ada nggak? tadi target pribadi kan tadi. Pribadi maksudnya Target apa? pribadi become the vice president. Oh enggak ada. Waduh ya Allah Robi, kayak gitu yang bener aja Pak. Saya udah, kalau kata teman saya begini, Jom, lu tuh jadi Menteri Lingkungan Hidup berat tugas lu katanya. Gini, lu selesai masa jabatan, lu nggak korupsi aja, udah bagus. Iya. Dia bisa, saking dia semacam stresnya melihat Iya. betapa berat. Karena akan membentur tembok-tembok. Dia bilang gitu. Iya. Jadi lu tuh nggak korupsi aja lu udah bagus, lulus lu di situ. Iya, Jadi boro-boro lebih dari itu Pak. Iya. Saya gitu aja udah alhamdulillah gitu ya. Oke. Gitu Bapak Refli Harun. Aduh, Oke. keren dan cadas lah Keren, kita. cadas, Tapi ya. kita memastikan keren cadas Refli Harun ini bisa menjadi partner dalam mengkampanyekan kebaikan bagi lingkungan hidup Indonesia. Ya, I will. Jadi Insya saya Allah. punya komitmen untuk itu karena memang dalam diri pribadi saya memang sudah begitu. Siap. Saya sebenarnya agak jengkel dengan lingkungan ini. Iya. Jadi one day ada seorang gubernur, ya kan? Ketika ini sebelum ditutup, ketika dia jadi, saya bilang bisa nggak kampanye buang sampah pada tempatnya itu aja. Pokoknya kan sederhana kan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kayaknya klasik, tapi kan nggak dilaksanakan secara faktual. Orang buang sampah macam-macam bekas makanan. Kadang-kadang soal level pendidikan, kadang-kadang kesadaran. Bahkan kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang sangat terdidik, Iya. sangat religius. Tapi tetap Iya. aja buang sampah sembarangan gitu. Mengerikan ya. Mengerikan. Di lembaga pendidikan Sama juga. juga begitu. Nah, kan karena itu kan ada yang konslet, bukan karena nggak mau. Karena udah kebiasaan aja. Kalau buang apa-apa ceker, nggak ada kesadaran untuk megang itu. Oke, kita bangun sama-sama. Nah, oke ya. Jadi Keren Cadas podcast ini pengen menjadi bagian dari itu. Mudah-mudahan nanti 2029 at least ternyata kita punya lingkungan yang jauh lebih baik. Insya Allah Pak. Insya Allah. Doakan Pak. Kita doa bersama lah. Oke, ya sobat era sekalian, dengan Menteri Lingkungan Hidup kita selesaikan pembicaraan ini, tapi soal lingkungan pasti akan belum selesai. Ini adalah permulaan dari permulaan. Mudah-mudahan tugas-tugas beliau itu lancar. Dan tadi ada kata-kata dari temannya, tidak korupsi saja udah bagus. Tapi kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan menteri yang tidak korupsi dan punya achievement atau prestasi yang luar biasa selama menjabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Refli, luar biasa. Aduh.